Tuti atas kesempatannya Tuti ini dalam manajemen ketika menghadapi dilematika. Aku mengetahui, oh ini adalah sebuah dilematika yang membutuhkan kebijakan untuk memilih salah satunya. Bagaimana? Untuk dilema atau permasalahan yang saya hadapi selama tidak bertentangan tetapi sama-sama baik, itu biasanya yang pertama saya akan mencoba dengan cara menawarkan ke teman-teman guru-guru. Mereka bagaimana memilih yang A atau yang B. Sekiranya banyak yang cocok atau A, berarti ya kita bisa bicara Warga sekolah ya, gitu ya. ini ini ada dua materi yang saya seperti ini mana yang akan kita Lainnya langkah-langkah ibu dalam menentukan keputusan itu seperti apa? sekolah mau mengadakan wisata atau gitu, kemudian ada beberapa pendapat tempat. Nah, katakanlah yang satu mau ke alam bebas, yang satu mau ke museum. Ini semua bermanfaat. Tetapi karena kemudian banyak beberapa pendapat. Nah, ini kan kita harus musyawarahkan. Semuanya sama-sama bagus tujuannya, tapi karena kita kemudian kalau sama kuat minatnya ya kita seperti saya sampaikan, kita cari poin-poinnya yang bermanfaat dan menguntungkan dalam Menghadapi seperti itu, apakah terdapat banyak tantangan? lembaga pendidikan antara kepala sekolah dan guru itu pasti ada berbeda. Ya. Ada perbedaan dan kami selaku kepala sekolah itu kadang-kadang belum. Kalau kita manut keinginan guru, kita dianggap tidak bisa bekerja oleh atasan. Tapi kalau kita manut atasan, kita saklek, kita akan tidak disukai oleh guru. Nah, untuk menghadapi salah satu contoh seperti itu, kita harus pandai-pandai. Kadang ya kita ke atas, kadang kita ke bawah. Ada pengalaman ketika dihadapkan seperti ini, misalkan cuma ketika detik dituntut dalam waktu itu juga ada dua pilihan yang harus segera diputuskan. Gitu. Ada dua pilihan. Pernah saya alami, masalahnya saya lupa saat itu di sini saya jawab. Untuk masalah ini saya tidak ingin ditawar. Iya. Pokoknya ini harus jalan, ini keputusan saya. Pernah saya tuntut, cuma Detik untuk mempermudah dalam membuat keputusan, dalam memilih kira-kira ini adalah yang terbaik. menurut kami ini juga dukungan dari Bapak Ibu guru di sini di sana 31. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan itu banyak memberi masukan. Nah, dari percakapan ini saya bisa menangkap ketika dihadapkan sebuah dilema. Detik ini juga melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan kalau saya menangkap justru orang-orang yang di sekitar Tutik inilah yang menjadi pendukung dalam menentukan keputusan. Itu sudah diberi kesempatan untuk ke SD School of Life Lebah Putih. Saya mau tanya ini, kenapa kok di Lebah Putih ini termasuk guru-gurunya, termasuk kepala sekolahnya ya? Iya. Termasuk kepala sekolahnya ini kok dipanggil kakak? Oke. Iya, jadi memang kakak. Nah, kakak ini supaya kita lebih dekat sama anak-anak. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin kan pernah ikut pramuka, gitu kan. Terus kalau kita berteman manggil kakak pramuka tuh kayaknya enak banget gitu loh. Terus juga cepet nyambungnya. Nah, terus juga selain itu juga di sini itu memang dipanggil kakak karena kita itu tugasnya membersamai anak-anak. Jadi Sebagai kepala sekolah di Lebah Putih, dalam pengalaman Kak Bayu, bagaimana caranya Kak Bayu ini memilah-milah? Oh, saya ini menghadapi sebuah
dilema etika ya, atau ini adalah rujukan moral? Pasti yang pertama kita harus lihat dulu ya, masalah itu apakah memang dilema etika atau rujukan moral tadi. Nah, kalau memang itu dilema etika, yang sudah pasti kita harus memilih itu sama-sama benar-benar ya kan? Iya, betul. Sama benar-benarnya, dan kita harus mendiskusikan juga sama kakak-kakak yang lain kira-kira mana yang lebih berdampak sama anak-anak. Katanya Kak Bayu ini untuk menjalankan keputusan yang harus dipilih dari pilihan yang sama-sama bagaimana? Iya, yang pasti yang tadi saya bilang tadi ya kan, karena yang pertama kita harus diskusikan dulu sama kakak-kakak dulu, kira-kira mana yang lebih berdampak sama anak-anak. Jika memang ada satu pilihan yang benar itu lebih berdampak daripada pilihan yang satunya yang benar juga, nah itu ya udah kita pilih yang memang paling benar dan paling berdampak sama anak-anak gitu. Jadi ketika sudah kita diskusikan sama kakak-kakak, maka menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan inilah yang kita ambil bersama-sama, yang kita jalan. Belajar bagaimana prosedurnya Kak Bayu ini, dia bisa diceritakan pengalaman Kak Bayu. Ya, kalau di versinya Kak Bayu sendiri, untuk prosesnya untuk memilih sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan, termasuk dilema etika ini adalah yang pertama ya tadi kita harus bisa melihat dulu dilema etikanya itu yang seperti apa dan bagaimana. Nah, nanti setelah itu, setelah kita pilih-pilih dan kita menemukan mana yang lebih berdampak, mana yang tidak berdampak sama anak-anak. Nah, tapi nggak sampai situ aja, itu nanti kita diskusikan lagi sama kakak-kakak. Kira-kira bagaimana, ada dua pilihan benar. Nah, yang satu ini misalnya berdampak sama anak-anak, tapi yang satu ini sedikit berdampak sama anak-anak. Misalnya contoh ya, mungkin dilema etika ini juga sering banget terjadi sama sekolah-sekolah lain, adalah tentang asumsi, mungkin ya, bisa bilang asumsi dan pemikirannya dari antara kami sebagai guru dan orang tua. Misalnya, Kak, ini ada beberapa nilai anak yang rosot, gitu. Ada permintaan orang tua yang sebenarnya ini baik gitu. Yeah. Sebenarnya ini baik, Kak, ini nilainya kok merosot, tapi ada dampak baiknya, misalnya ini jadi berani, percaya diri, terus juga lebih bisa memahami emosionalnya. Nah, itu sebenarnya karena kita sekolah inklusi nih ya, terutama orang tua yang memang mempunyai anak spesial yang seperti sendiri itu, biasanya memang ada beberapa hal yang masih harus kita pelajari bersama-sama. Mana yang paling efektif mungkin? Pasti langkah efektif yang pernah saya jalankan adalah ketika dilema etika tadi kita komunikasikan ke kakak-kakak sebagai guru yang menangani anak-anak langsung, terus juga orang tua juga kita komunikasikan juga, dan akhirnya dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dengan ketika ini yang harus dipilih ini, bagaimana Kak tantangannya selama menjadi kepala sekolah di sini? Ya, tantangannya sebenarnya adalah kadang-kadang mengalahkan asumsi-asumsi terburuk kita gitu. Jadi gini, misalnya banyak sekali apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi kenyataannya gitu. Jadi kita tuh kalau kata buku yang pernah saya baca, itu tuh kita itu lebih menderita di imajinasi kita daripada di kenyataan. Pernah Kak Bayu dihadapkan Kak Bayu ini harus memilih dalam waktu yang cepat. Apakah Kak Bayu pernah mengalami itu, dan apakah ketika mengalami dilema etika ini Kak Bayu itu punya target? Ketika seperti ini tuh saya punya target misalkan 1 minggu dan ada rencana untuk ini. Bagaimana? Ya, kalau dalam dilema etika sendiri, targetnya Kak Bayu ketika ada masalah itu, ada dilema itu, ya udah kita harus selesaikan pada saat itu juga, gitu. Jadi nggak menunggu waktu-waktu yang lama, karena ketika kita menunggu waktu yang lama, nanti takutnya malah dampaknya buruk. Gitu. Dalam mengambil keputusan. Kalau Kak Bayu sendiri itu faktor apa saja nih yang mempermudah Kak Bayu ini? Ini adalah pilihan tepat, atau mungkin adalah tim atau orang yang di sekitar Kak Bayu yang nanti bisa membantu Kak Bayu untuk menentukan keputusan ini sudah tepat. Ya, jadi yang pasti yang
orang yang berdampak pada keputusan itu ya. Ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan ya memang yang tadi kuncinya adalah komunikasi dulu. Jadi ketika kita sudah komunikasi, otomatis kita akan membentuk tim yang kuat. Ketika kita sudah sama-sama satu suara nih, gitu. Nah, sudah sama-sama satu suara dan apa yang nanti kita ambil atau yang kita pilih itu bisa berjalan dengan mulus, gitu. Tapi ini kan sudah cukup lama ya untuk menjadi pemimpin di sekolah ini. Ketika dilihat persoalan ini dari Mahardika ini, ya tentu banyak sekali ya yang harus diputuskan. Kira-kira adakah pelajaran dari Kak Bayu mungkin dari berbagai persoalan di Mahardika yang bisa diambil dari Kak Bayu? Iya, kalau dilema etika yang bisa kita ambil dari saya adalah ketika kita memang harus benar-benar bisa memilih antara mana yang lebih berdampak pada orang sekitar dan juga bisa lebih bijaksana.